Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara perbukitan dan hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Aruna. Desa itu bernama Dharmasari, sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi oleh pepohonan hijau dan sungai jernih yang mengalir tenang. Penduduknya hidup sederhana, bergantung pada hasil ladang dan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aruna bukanlah gadis biasa. Sejak kecil, ia dikenal karena kelembutan hatinya dan kepeduliannya terhadap sesama. Meski tidak berasal dari keluarga kaya, ia selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Entah itu menolong tetangga membawa air dari sungai, atau membantu ibu-ibu desa menumbuk padi. Ia tinggal bersama ibunya, Nyai Sinta, seorang wanita paruh baya yang bijaksana. Ayahnya telah lama meninggal, dan sejak itu, Aruna menjadi satu-satunya harapan sang ibu. Mereka hidup dalam sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu jati tua, di pinggiran desa, tidak jauh dari hutan. Setiap pagi, Aruna bangun lebih awal dari penduduk lainnya. Ia berjalan ke tepi hutan untuk mengumpulkan kayu bakar dan mencari dedaunan obat yang bisa dijual di pasar. Ibunya seringkali sakit-sakitan, dan Aruna ingin memastikan mereka memiliki cukup uang untuk membeli makanan dan obat. Di desa Dharmasari, ada sebuah kepercayaan kuat tentang hutan. Penduduk desa percaya bahwa hutan di sekitar mereka dihuni oleh makhluk-makhluk gaib, roh penjaga, dan bahkan penyihir yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, mereka selalu berhati-hati saat memasuki hutan, terutama saat matahari mulai terbenam. Namun, bagi Aruna, hutan bukanlah tempat yang menakutkan. Sejak kecil, ia merasa hutan adalah rumah keduanya. Ia hafal setiap jalan setapak, setiap pohon besar yang menjulang tinggi, dan suara-suara binatang yang berkeliaran di dalamnya. Suatu pagi, saat Aruna hendak berangkat ke hutan, ibunya memanggil dengan suara lemah. "Aruna, kemarilah, nak." Aruna segera berlari mendekati ibunya yang tengah berbaring di atas tikar anyaman bambu. Wajah Nyai Sinta tampak pucat, keringat dingin membasahi dahinya. "Ibu, kau tidak apa-apa?" tanya Aruna cemas, menggenggam tangan ibunya. Nyai Sinta tersenyum tipis. "Ibu hanya sedikit lelah. Tapi ada sesuatu yang harus kau lakukan untuk ibu." "Apa itu?" "Aku akan melakukan apa saja," kata Aruna dengan penuh keyakinan. Nyai Sinta menarik napas dalam. Di dalam hutan, di dekat mata air suci, tumbuh sebuah bunga yang disebut bunga candra. Itu adalah tanaman obat yang sangat kuat. Jika kau bisa menemukannya dan membawanya pulang, ibu mungkin bisa sembuh lebih cepat. Aruna mengangguk tanpa ragu. "Aku akan menemukannya, ibu. Aku berjanji." Namun, di dalam hati, ia tahu bahwa bunga itu bukan bunga biasa. Bunga candra adalah tumbuhan langka yang hanya tumbuh di tempat yang dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk gaib. Aruna membawa sebuah keranjang kecil dan berangkat menuju hutan. Matahari baru saja naik, dan embun pagi masih menggantung di daun-daun hijau. Ia menyusuri jalan setapak yang biasa ia lalui, tetapi kali ini ia harus pergi lebih dalam ke hutan, ke tempat yang jarang dikunjungi orang. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, Aruna mulai merasa udara di sekitarnya berubah. Suasana menjadi lebih sunyi, seolah-olah seluruh hutan menahan napas. Ia bisa merasakan bulu kuduknya meremang, tetapi ia menepis rasa takut itu. "Aku harus menemukan bunga itu, demi ibu," gumamnya. Saat melewati sebuah pohon besar dengan akar yang mencuat dari tanah, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di tengah area hutan yang lebih terbuka, sekelompok kunang-kunang beterbangan di sekitar sebuah tanaman berbunga putih keperakan. Itu dia, bunga candra. Aruna segera berlari ke arah tanaman itu dan berlutut untuk memetiknya. Namun, baru saja jemarinya menyentuh kelopaknya, sebuah suara nyaring terdengar di belakangnya. "Berani sekali kau menyentuh bunga itu." Aruna terkejut dan berbalik. Di hadapannya berdiri seorang wanita tua dengan rambut putih panjang yang kusut.
Matanya bersinar seperti bara api, dan ia mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. "Kau siapa?" tanya Aruna dengan suara bergetar. "Aku adalah Nyai Kala, penjaga hutan ini. Bunga itu adalah milikku." Suaranya terdengar marah. Aruna mencoba menjelaskan. "Aku tidak bermaksud mengganggu, Nyai. Aku hanya ingin menyembuhkan ibuku yang sakit. Aku bersumpah tidak akan mengambil apapun selain bunga ini." Namun, penyihir itu tidak peduli. "Kau gadis yang lancang. Berani-beraninya kau memasuki wilayahku dan menyentuh sesuatu yang bukan milikmu." Aruna semakin cemas. Ia tahu bahwa ada banyak cerita di desa tentang Nyai Kala, seorang penyihir yang dikenal kejam dan tidak pernah memaafkan siapapun yang melanggar batas wilayahnya. "Maafkan aku, Nyai. Aku sungguh tidak tahu bahwa bunga ini milikmu," kata Aruna dengan suara gemetar. Namun, wajah penyihir itu tetap dingin. Ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, angin kencang berputar di sekitar mereka. Daun-daun beterbangan, dan langit yang tadinya cerah tiba-tiba menjadi gelap. "Kau telah berani menantangku, dan untuk itu, kau akan menerima hukuman." Aruna mencoba berlari, tetapi kekuatan tak terlihat menahannya di tempat. Ia hanya bisa menjerit saat penyihir itu mengucapkan mantra. "Dengarlah, alam. Aku kutuk gadis ini menjadi makhluk buas, agar ia hidup dalam kesendirian." Tubuh Aruna mulai bergetar hebat. Rasa sakit luar biasa menyebar di seluruh tubuhnya, membuatnya hampir pingsan. Ia merasakan perubahan yang aneh. Kulitnya berubah menjadi bulu putih tebal, jemarinya memanjang dan berubah menjadi cakar tajam, dan tubuhnya membesar. Ia mencoba berbicara, tetapi yang keluar hanyalah geraman berat. Aruna tidak lagi seorang manusia. Ia telah berubah menjadi seekor harimau putih yang gagah. Penyihir itu tertawa puas. "Sekarang kau tidak akan pernah bisa kembali. Kutukan ini hanya akan hilang jika seseorang mencintaimu dengan tulus dan merawatmu tanpa mengetahui siapa dirimu." Aruna ingin menangis, tetapi air matanya tidak lagi manusiawi. Ia hanya bisa mengeram sedih, menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Tanpa pilihan lain, Aruna berlari masuk ke dalam hutan, meninggalkan bunga yang ia butuhkan untuk ibunya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Di desa, penduduk mulai menyadari bahwa Aruna menghilang. Ibunya menunggu dengan cemas, tetapi gadis itu tidak pernah kembali. Kabar pun menyebar bahwa Aruna telah mati di dalam hutan. Namun, yang mereka tidak tahu, ia masih hidup, sebagai seekor harimau putih yang dikutuk, mengembara dalam kesepian, mencari seseorang yang bisa membebaskannya dari takdirnya. Angin malam bertiup lembut, membawa suara gemerisik dedaunan yang jatuh ke tanah hutan. Di bawah sinar rembulan yang pucat, seekor harimau putih berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya yang dahulu berwarna coklat keemasan kini bersinar dengan cahaya aneh. Tubuhnya yang dahulu ramping kini berubah menjadi sosok besar dan berotot. Aruna membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi yang keluar hanyalah geraman berat. Ia terhuyung mundur, melihat cakar tajam yang menggantikan jemari mungilnya. Ia menyentuh wajahnya dengan cakarnya, merasakan bulu yang kini menutupi tubuhnya. Tidak, ini tidak mungkin. Panik menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia mencoba berlari, tetapi kakinya terasa begitu asing, begitu kuat, hingga ia hampir terjatuh. Nafasnya memburu. Ia ingin menangis, ingin berteriak, ingin kembali ke rumah, tetapi bagaimana? "Kau tidak akan pernah kembali menjadi manusia." Suara Nyai Kala bergema di kepalanya. Aruna mendongak, melihat siluet penyihir itu di antara pepohonan. Tatapan Nyai Kala penuh kemenangan, seolah puas melihat penderitaan gadis itu. "Kutukan ini akan tetap ada sampai seseorang mencintaimu dengan tulus dan merawatmu tanpa mengetahui siapa dirimu." Aruna ingin menyerangnya, ingin bertanya mengapa ini harus terjadi. Tapi sebelum ia bisa bergerak, Nyai Kala menghilang dalam kabut malam, meninggalkannya dalam kesendirian yang menyesakan. Aruna berlari. Ia tidak tahu kemana, hanya mengikuti naluri. Semua di sekelilingnya terasa asing. Ia bisa mendengar suara-suara yang sebelumnya tak pernah ia sadari, detak jantung kelinci yang bersembunyi di balik semak, desir lembut daun yang tertiup angin, gemuruh air dari sungai yang jauh. Ia lapar. Lapar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia berhenti di tepi sungai, ia melihat bayangannya sendiri di air yang jernih.
Seekor harimau putih dengan mata yang penuh kepedihan menatap balik ke arahnya. Ia menangis. Tapi yang terdengar hanyalah erangan rendah seorang binatang. Malam pertama dalam bentuk barunya adalah malam penuh penderitaan. Ia mencoba berbicara, tetapi suara manusia tak lagi keluar dari tenggorokannya. Ia mencoba berjalan seperti biasa, tetapi tubuhnya lebih berat dan lebih besar. Lebih dari itu, ia sendirian. Tidak ada lagi ibunya. Tidak ada lagi desa yang hangat. Tidak ada lagi kehidupan yang ia kenal. Ia mencoba kembali ke rumah, tetapi ketika ia mendekati batas desa, ia mendengar teriakan ketakutan dari penduduk yang melihat sosoknya. Harimau. Harimau putih. Penduduk desa segera mengambil obor dan tombak. Aruna ingin memanggil mereka, ingin mengatakan siapa dirinya, tetapi yang keluar hanyalah raungan liar. Ia melihat ibunya berdiri di depan rumah mereka, wajahnya penuh keputusasaan dan ketakutan. Hatinya hancur. Ibunya tidak mengenalinya. Seorang pria melempar tombak ke arahnya. Aruna meloncat ke belakang, lalu berlari masuk ke dalam hutan. Malam itu, ia memahami satu hal. Ia tidak lagi memiliki tempat di dunia manusia. Hari-hari berlalu, dan Aruna harus belajar bertahan hidup. Ia mencoba makan buah-buahan, tetapi tubuhnya menolak. Ia bukan lagi manusia. Ia adalah seekor pemangsa. Lapar semakin menyiksanya. Ia melihat seekor rusa kecil yang minum di sungai. Naluri dalam dirinya berbisik, kejar, tangkap, bunuh. Tidak, aku tidak bisa, pikirnya. Tetapi tubuhnya tidak mendengarkan. Sesuatu dalam dirinya mengambil alih. Dengan satu lompatan cepat, ia menerkam rusa itu. Darah mengalir di antara cakarnya. Ia merasa jijik, tetapi juga lega. Ia menangis saat menyadari bahwa ia telah menjadi makhluk yang sama sekali berbeda. Suatu malam, saat Aruna sedang bersembunyi di antara pepohonan, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Seorang pria muda berjalan sendirian di hutan. Ia membawa obor dan pedang, tetapi sorot matanya tidak seperti para pemburu lain. "Di mana kau, harimau putih?" Suara pria itu lembut, penuh rasa penasaran. Aruna menegang. Siapa dia? Mengapa ia mencarinya? Pria itu berhenti di dekat sungai, lalu meletakkan mangkuk kayu berisi daging segar. "Aku tidak ingin menyakitimu. Aku hanya ingin membantumu." Aruna mengawasi dari balik semak-semak. Hatinya berdebar. Tidak ada seorang pun yang ingin membantunya selama ini. Siapa pria itu? Mengapa ia tidak takut? Mengapa kata-katanya terasa begitu hangat? Malam semakin larut, tetapi Aruna tidak bergerak dari persembunyiannya. Matanya tertuju pada sosok pria yang tetap berdiri di dekat sungai, menunggu. Ia membawa obor, tetapi tidak mengacungkannya seperti senjata. Cahaya api hanya berkedip lembut di udara, menerangi wajahnya yang masih asing bagi Aruna. Siapa dia? Ia tidak seperti para pemburu desa. Ia tidak berusaha memburu atau mengusirnya. Pria itu duduk di atas batu besar, meletakkan pedangnya di samping, lalu menatap ke arah hutan seolah yakin Aruna ada di sana. "Aku tahu kau bisa mendengarku." Jantung Aruna berdebar. "Kau lapar, bukan? Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin membantumu." Suara itu begitu lembut. Aruna menatap mangkuk kayu berisi daging segar yang diletakkan di tanah. Bau darah samar merayap ke hidungnya, membangkitkan kelaparan yang sejak tadi ia tahan. Tetapi bisakah ia percaya padanya? Hampir setiap manusia yang ia temui sejak berubah menjadi harimau selalu melihatnya dengan ketakutan dan kebencian. Apa pria ini akan berbeda? Namun, sebelum ia bisa membuat keputusan, ranting di bawah kakinya patah. Cerak. Pria itu menoleh cepat ke arah suara. Aruna membeku. Tatapan pria itu berpapasan langsung dengan matanya, dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berbeda dalam cara seseorang melihatnya. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kebencian. Hanya rasa ingin tahu dan kehangatan. Aruna ingin melangkah mendekat, ingin melihat lebih jelas, tetapi naluri lamanya mengambil alih. Ia berbalik dan melesat masuk ke dalam kegelapan. Pria itu tidak mengejarnya. Ia hanya tersenyum kecil. "Aku akan kembali besok." Aruna mendengar suara itu sebelum akhirnya ia menghilang di balik pepohonan. Sejak malam itu,
Pria itu selalu datang. Setiap malam, ia meninggalkan makanan di tempat yang sama, di tepi sungai. Ia tidak pernah menunggu terlalu lama, tidak pernah mencoba mengejar. Ia hanya berbicara sesekali, mengatakan hal-hal sederhana. Hari ini langit sangat cerah. Aku harap kau juga bisa melihatnya. Aku menemukan bunga yang sangat indah di dekat sini. Aku harap kau menyukainya. Aku tidak tahu apakah kau mau mendengar suaraku, tapi aku ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian. Aruna selalu mengawasinya dari kejauhan. Setiap malam, ia berjanji tidak akan mendekat. Tetapi setiap kali pria itu pergi, ia tidak bisa menahan diri untuk mendekati makanan yang ditinggalkan. Dan setiap kali ia melahapnya, ada rasa hangat yang muncul dalam hatinya. Seseorang masih peduli padanya. Meskipun ia tidak tahu siapa pria itu, atau mengapa ia melakukan ini, ia mulai menunggu malam datang, menunggu kehadiran pria itu. Suatu malam, hujan turun deras. Aruna mengira pria itu tidak akan datang, tetapi suara langkah kaki tetap terdengar di dekat sungai. Ia mengintip dari balik semak-semak. Pria itu basah kuyup, tetapi tetap menurunkan mangkuk kayu seperti biasa. Kali ini, ia juga meninggalkan mantel tebal di dekatnya. Aku tidak tahu apakah kau akan menggunakannya, tapi malam ini dingin. Aruna menatapnya dalam diam. Ia tahu pria itu tidak mungkin mengira ia bisa mengenakan mantel. Tetapi tetap saja, pria itu meninggalkannya di sana, seolah ingin menawarkan kenyamanan dengan cara apapun yang bisa ia lakukan. Saat pria itu pergi, Aruna mendekati mantel itu. Ia menyentuhnya dengan cakarnya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menjadi harimau putih, ia merasa sedikit lebih manusia. Minggu demi minggu berlalu. Aruna mulai merasa lebih nyaman dengan kehadiran pria itu. Ia tidak lagi bersembunyi terlalu jauh. Terkadang, ia duduk di balik pepohonan sambil mendengarkan suara pria itu berbicara. Lalu, pada suatu malam saat bulan purnama bersinar terang, ia akhirnya memberanikan diri untuk mendekat lebih jauh. Pria itu sedang duduk di atas batu besar seperti biasa, tetapi kali ini, ia tidak membawa obor. Hanya cahaya bulan yang menerangi sekeliling mereka. Aruna melangkah keluar dari bayangan pepohonan. Pria itu terdiam, tetapi tidak bergerak. Ia hanya menatap Aruna dengan lembut, membiarkan gadis yang kini berwujud harimau itu mendekat dengan kehati-hatian. Untuk pertama kalinya, Aruna bisa melihat wajahnya dengan jelas. Mata pria itu hangat seperti sinar matahari pagi, rambutnya hitam kecoklatan, sedikit berantakan karena angin malam. Ada bekas luka samar di pipinya, mungkin dari pertempuran lama. Tetapi yang paling mengejutkan Aruna adalah senyumnya. Senyuman yang tidak takut. Senyuman yang menerimanya apa adanya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa ingin percaya. Sejak malam itu, Aruna semakin dekat dengan pria itu. Ia mulai duduk di dekatnya, meskipun tetap menjaga jarak. Kadang-kadang, pria itu membaca buku dengan suara pelan, dan Aruna hanya mendengarkan. Ia tidak lagi merasa sendirian. Namun, sesuatu mulai mengganggunya. Semakin lama ia menghabiskan waktu dengan pria itu, semakin ia ingin berbicara. Semakin ia ingin menjangkau tangannya, mengatakan siapa dirinya sebenarnya. Tetapi kutukan itu masih ada. Bagaimana jika pria itu mengetahui kebenaran dan membencinya? Bagaimana jika semua ini hanyalah harapan kosong? Namun, takdir tampaknya memiliki rencana lain. Pada suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama, tiba-tiba sekelompok pemburu memasuki hutan. Harimau putih itu ada di sini. Aruna menegang. Pria itu langsung berdiri, melindunginya dengan tubuhnya. Jangan mendekat, katanya tegas. Tetapi salah satu pemburu mengangkat busurnya. Anak panah melesat ke udara, mengarah tepat ke Aruna. Aruna hanya bisa menutup matanya. Namun, sebelum anak panah itu mengenainya, pria itu melompat ke depan. Dan semua berubah dalam sekejap. Hutan yang tadinya sunyi mendadak dipenuhi suara langkah kaki dan teriakan para pemburu. Cahaya obor berkedip-kedip di antara pepohonan, menciptakan bayangan yang menari di tanah. Di sana, harimau putihnya ada di sana. Suara itu tajam dan penuh kegembiraan liar. Para pemburu mengangkat busur dan tombak, bersiap menyerang. Aruna bisa merasakan detak jantungnya berdentum keras.
Ini bukan pertama kalinya ia diincar manusia. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, ada seseorang di hadapannya yang mencoba melindunginya. Pria itu berdiri tegak. Tangannya terangkat seolah mencoba menghentikan mereka. Jangan lakukan ini. Dia bukan ancaman. Salah satu pemburu, seorang lelaki bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya, menyeringai. Kau bercanda? Itu harimau iblis. Kau akan mati kalau tidak minggir. Aruna ingin bergerak, ingin melawan, tapi sesuatu menahannya. Hatinya dipenuhi ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan ketakutan akan para pemburu, tapi ketakutan akan kehilangan pria yang berdiri di hadapannya. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Wush! Sebuah anak panah melesat ke udara, menuju tepat ke arah Aruna. Ia tidak sempat menghindar. Pria itu bergerak lebih cepat dari yang bisa Aruna bayangkan. Dengan satu lompatan, ia berdiri tepat di depan Aruna, membentangkan kedua tangannya. Jangan. Terlambat. Anak panah itu menembus bahunya. Aruna melihat semuanya dalam gerakan lambat. Darah merembes dari luka di bahunya, menetes ke tanah. Pria itu mengerang pelan, tetapi tidak mundur. Matanya tetap terfokus pada para pemburu, sorotnya tajam dan penuh keberanian. Dia bukan monster. Suaranya menggema di tengah malam, penuh amarah. Dia bukan ancaman. Jangan sakiti dia. Tetapi para pemburu tidak peduli. Seseorang bersiap menarik busur lagi, tetapi pria itu meraih pedangnya dan mengayunkannya ke tanah, menciptakan percikan api kecil saat logam bertemu batu. Cukup. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Aruna menatap pria itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Kenapa? Kenapa ia rela melindunginya? Tubuhnya bergetar, bukan karena ketakutan, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, rasa sakit melihat seseorang terluka karena dirinya. Pria itu berbalik menghadapnya. Meskipun wajahnya pucat karena kehilangan darah, ia tersenyum kecil. Kau baik-baik saja? Tanyanya pelan, seolah Aruna masih bisa menjawab dengan kata-kata. Aruna ingin berteriak. Ingin mengatakan bahwa ia bukan hanya seekor harimau. Bahwa ia bisa merasakan sakit, bahwa ia berterima kasih. Tetapi hanya raungan yang keluar dari tenggorokannya. Matanya mulai memanas. Ia ingin menangis. Lalu, sesuatu terjadi. Salah satu pemburu, lelaki bertubuh besar yang pertama kali menyerang, mencibir. Kau sudah gila. Apa yang kau lakukan, melindungi makhluk itu? Pria itu menatapnya tajam. Aku tidak peduli dengan kepercayaan kalian. Aku hanya tahu bahwa dia tidak pantas mati seperti ini. Aruna merasa dadanya sesak. Kenapa? Kenapa pria ini, yang bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya, rela mempertaruhkan nyawanya? Kalau kau terus menghalangi, kau juga akan mati, salah satu pemburu memperingatkan. Tetapi pria itu hanya tersenyum miring. Maka bunuh aku. Hening. Aruna bisa melihat kebingungan di wajah para pemburu. Mereka saling pandang, tidak yakin harus melakukan apa. Dalam hati, Aruna merasa ada sesuatu yang mulai retak. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang hangat. Apakah ini yang dimaksud dengan cinta sejati? Tetapi sebelum ia bisa memikirkannya lebih jauh, sesuatu yang lebih besar terjadi. Angin malam bertiup lebih kencang, membawa serta bisikan halus yang terdengar seperti nyanyian kuno. Tanah di sekitar Aruna bergetar pelan. Tubuhnya terasa panas. Ia menunduk, melihat cakarnya, dan matanya melebar. Cahaya keemasan mulai mengalir di antara bulunya. Apa yang terjadi? Aruna mendongak, mencari jawaban di mata pria itu. Tetapi ia hanya melihat keheranan di sana. Dan kemudian, rasa sakit itu datang. Bukan seperti luka yang biasa ia rasakan, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang ditarik keluar dari dalam jiwanya. Ia meraung keras, suaranya menggema di seluruh hutan. Tubuhnya mulai bersinar lebih terang, hingga cahaya itu menelan seluruh keberadaannya. Para pemburu mundur dengan wajah ketakutan. Pria itu hanya bisa menatap dalam diam. Lalu, di tengah gemuruh angin dan cahaya yang menyilaukan, harimau putih itu menghilang. Dan di tempatnya, seorang gadis berdiri. Aruna tersentak,
terengah-engah. Tangannya bukan lagi cakar. Ia menyentuh wajahnya. Kulitnya halus. Tidak ada bulu. Ia mengenakan pakaian sederhana, seperti sebelum ia dikutuk. Ia telah kembali. Tubuhnya lemas, seolah seluruh energinya terkuras. Lututnya gemetar, dan sebelum ia bisa menopang dirinya, seseorang menangkapnya. Pria itu. Tangannya yang kuat tetapi lembut merangkulnya, menjaga agar ia tidak jatuh. Mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, Aruna bisa melihat wajahnya tanpa harus bersembunyi. Dan pria itu juga melihatnya, sebagai dirinya yang sebenarnya. Tidak ada kata-kata yang keluar di antara mereka. Tetapi dalam tatapan pria itu, Aruna melihat sesuatu yang tidak bisa disangka lagi. Cinta. Para pemburu masih terpaku dalam keterkejutan. Lelaki bertubuh besar itu menunjuk Aruna dengan ekspresi ngeri. Apa-apaan ini? Penyihir? Iblis? Tetapi pria itu tidak melepaskan pelukannya dari Aruna. Sebaliknya, ia menatap para pemburu dengan ketegasan yang sama. Dia bukan iblis. Dia hanya gadis yang terkena kutukan. Mereka semua terdiam. Lalu, pria itu menoleh ke arah Aruna, matanya penuh kehangatan. Kau? Suaranya bergetar. Kau harimau putih itu, kan? Aruna menahan napas. Ia ingin menjawab, ingin menjelaskan semuanya. Tetapi akhirnya, ia hanya mengangguk pelan. Pria itu menarik napas dalam. Kemudian, senyum kecil muncul di wajahnya. Aku tahu ada sesuatu yang berbeda darimu. Air mata menggenang di mata Aruna. Kenapa kau tetap melindungiku? Suaranya nyaris seperti bisikan. Pria itu tersenyum. Karena aku tahu, dari awal kau bukan sekadar harimau. Aku tidak tahu kenapa, tetapi aku selalu merasa bahwa kau lebih dari itu. Hati Aruna mencelos. Ternyata, meskipun ia dalam wujud harimau, pria ini telah melihat dirinya. Bukan sekadar makhluk buas. Bukan sekadar monster. Tetapi sebagai Aruna. Dan dengan itulah, kutukan itu akhirnya hancur. Para pemburu masih ragu. Namun, melihat bagaimana gadis yang dulunya harimau putih itu terisak dalam pelukan pria yang melindunginya, mereka mulai menurunkan senjata mereka. Beberapa dari mereka mundur tanpa berkata apa-apa, mungkin masih tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Lelaki bertubuh besar itu hanya mendengus, lalu mengacungkan tangannya ke udara. Kita pergi. Satu persatu, mereka menghilang di balik pepohonan. Malam kembali sunyi. Hanya ada Aruna dan pria itu. Terima kasih, Aruna berbisik, air matanya masih mengalir. Pria itu hanya menggeleng kecil. Aku hanya melakukan apa yang benar. Aruna menatapnya dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa cinta sejati memang ada. Saat matahari mulai terbit di ufuk timur, sinarnya yang hangat menyelimuti hutan yang dulunya gelap. Aruna berdiri di samping pria itu, memandang ke depan dengan hati yang lebih ringan dari sebelumnya. Kutukannya telah hilang. Tetapi hatinya tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Hutan yang tadinya sunyi mendadak dipenuhi suara langkah kaki dan teriakan para pemburu. Cahaya obor berkedip-kedip di antara pepohonan, menciptakan bayangan yang menari di tanah. Di sana, harimau putihnya ada di sana. Suara itu tajam dan penuh kegembiraan liar. Para pemburu mengangkat busur dan tombak, bersiap menyerang. Aruna bisa merasakan detak jantungnya berdentum keras. Ini bukan pertama kalinya ia diincar manusia. Namun kali ini berbeda. Kali ini, ada seseorang di hadapannya yang mencoba melindunginya. Pria itu berdiri tegak. Tangannya terangkat seolah mencoba menghentikan mereka. Jangan lakukan ini. Dia bukan ancaman. Salah satu pemburu, seorang lelaki bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya, menyeringai. Kau bercanda? Itu harimau iblis. Kau akan mati kalau tidak minggir. Aruna ingin bergerak, ingin melawan, tapi sesuatu menahannya. Hatinya dipenuhi ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan ketakutan akan para pemburu, tapi ketakutan akan kehilangan pria yang berdiri di hadapannya. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Wush! Sebuah anak panah melesat ke udara, menuju tepat ke arah Aruna.
Ia tidak sempat menghindar. Namun, dalam sekejap mata, pria itu bergerak lebih cepat dari yang bisa Aruna bayangkan. Dengan satu lompatan, ia berdiri tepat di depan Aruna, membentangkan kedua tangannya. "Jangan." Terlambat. Anak panah itu menembus bahunya. Aruna melihat semuanya dalam gerakan lambat. Darah merembes dari luka di bahunya, menetes ke tanah. Pria itu mengerang pelan, tetapi tidak mundur. Matanya tetap terfokus pada para pemburu, sorotnya tajam dan penuh keberanian. Dia bukan monster. Suaranya menggema di tengah malam, penuh amarah. Dia bukan ancaman. Jangan sakiti dia. Tetapi para pemburu tidak peduli. Seseorang bersiap menarik busur lagi, tetapi pria itu meraih pedangnya dan mengayunkannya ke tanah, menciptakan percikan api kecil saat logam bertemu batu. Cukup. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Aruna menatap pria itu dengan perasaan yang sulit ia jelaskan. Kenapa? Kenapa ia rela melindunginya? Tubuhnya bergetar, bukan karena ketakutan, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, rasa sakit melihat seseorang terluka karena dirinya. 2. Pengorbanan tak terduga. Pria itu berbalik menghadapnya. Meskipun wajahnya pucat karena kehilangan darah, ia tersenyum kecil. "Kau baik-baik saja?" tanyanya pelan, seolah Aruna masih bisa menjawab dengan kata-kata. Aruna ingin berteriak. Ingin mengatakan bahwa ia bukan hanya seekor harimau. Bahwa ia bisa merasakan sakit, bahwa ia berterima kasih. Tetapi hanya raungan yang keluar dari tenggorokannya. Matanya mulai memanas. Ia ingin menangis. Lalu, sesuatu terjadi. Salah satu pemburu, lelaki bertubuh besar yang pertama kali menyerang, mencibir. "Kau sudah gila. Apa yang kau lakukan, melindungi makhluk itu?" Pria itu menatapnya tajam. "Aku tidak peduli dengan kepercayaan kalian. Aku hanya tahu bahwa dia tidak pantas mati seperti ini." Aruna merasa dadanya sesak. Kenapa? Kenapa pria ini, yang bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya, rela mempertaruhkan nyawanya? "Kalau kau terus menghalangi, kau juga akan mati," salah satu pemburu memperingatkan. Tetapi pria itu hanya tersenyum miring. "Maka bunuh aku." Hening. Aruna bisa melihat kebingungan di wajah para pemburu. Mereka saling pandang, tidak yakin harus melakukan apa. Dalam hati, Aruna merasa ada sesuatu yang mulai retak. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang hangat. Apakah ini yang dimaksud dengan cinta sejati? Tetapi sebelum ia bisa memikirkannya lebih jauh. Saat para pemburu akhirnya mundur, meninggalkan hutan dengan penuh kebingungan dan ketakutan, Aruna masih berdiri dalam pelukan pria yang telah mempertaruhkan nyawanya untuknya. Udara malam terasa lebih dingin setelah semua ketegangan itu mereda. Angin sepel-sepau mengusap lembut rambut Aruna yang panjang dan berantakan. Dia masih belum percaya. Kutukan itu telah berakhir. Aruna perlahan menatap tangannya yang kini kembali dalam bentuk manusia. Jari-jarinya lentik. Tidak lagi berupa cakar tajam yang biasa ia gunakan untuk berburu dan bertahan hidup. "Aku benar-benar kembali," pikirnya dalam hati. Pria itu mengamati Aruna dalam diam. Wajahnya masih sedikit pucat karena kehilangan darah, tetapi matanya tetap bersinar lembut saat menatapnya. "Apa kau baik-baik saja?" Suaranya terdengar pelan, tetapi penuh perhatian. Aruna membuka mulutnya, mencoba berbicara untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hanya bisa mengaum dan mendesis. Tenggorokannya terasa kering. Tetapi akhirnya, suara lembutnya keluar. Aku baik-baik saja." Pria itu terkejut, lalu tersenyum kecil. "Jadi ini suaramu?" Aruna mengangguk, matanya mulai memanas. Dia telah lama kehilangan kemampuan berbicara sebagai manusia. Mendengar suaranya sendiri setelah bertahun-tahun terasa seperti mimpi. Namun, sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, pria itu tiba-tiba terhuyung ke belakang. "Kau terluka," seru Aruna dengan panik, menyadari bahwa bahu pria itu masih berdarah karena anak panah yang menancap sebelumnya. Ia segera bergerak, refleks sebagai harimau dalam dirinya masih kuat. Ia ingin membantunya. Tetapi pria itu hanya mengangkat satu tangan, menenangkannya. "Aku baik-baik saja. Ini bukan luka yang serius." Aruna menggigit bibirnya. "Bodoh. Kenapa kau menahan anak panah itu untukku?"
Pria itu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Karena aku tidak ingin kehilanganmu. Hati Aruna mencelos. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kata-kata itu menggema di dalam pikirannya. Sebuah kehangatan yang aneh merambat ke dadanya, lebih kuat dari sebelumnya. Dia telah hidup sendiri selama bertahun-tahun, terbiasa menjadi makhluk yang diburu dan ditakuti. Tetapi untuk pertama kalinya, seseorang menganggapnya berharga. Aruna menggenggam tangan pria itu erat. Aku tidak akan membiarkanmu mati karena ini. Kita harus mengobati lukamu. Pria itu tertawa pelan. Baiklah. Kalau itu perintah dari harimau putihku. Aruna mendelik. Jangan panggil aku begitu. Namun, wajahnya memerah tanpa ia sadari. Aruna dan pria itu berjalan keluar dari hutan saat fajar mulai merekah di Cakrawala. Aruna masih mengenakan pakaian yang secara ajaib muncul setelah kutukannya terangkat. Kainnya sederhana tetapi cukup untuk menutupi tubuhnya dengan pantas. Namun, ia tetap merasa asing di tubuh manusianya sendiri. Setiap langkahnya terasa canggung, seperti bayi yang baru belajar berjalan. Pria itu memperhatikannya dengan tatapan geli. Kau berjalan seperti rusa yang baru lahir. Aruna mengerucutkan bibirnya. Aku sudah lama tidak berjalan dengan dua kaki. Pria itu terkekeh. Aku tahu. Aku hanya bercanda. Mereka akhirnya tiba di pinggiran desa. Rumah-rumah kayu sederhana berdiri di kejauhan, dan suara aktivitas pagi mulai terdengar. Namun, Aruna tiba-tiba ragu. Bisakah aku benar-benar kembali ke dunia manusia? Mereka akan mengenaliku. Mereka akan mengingat legenda harimau putih. Apa mereka akan menerimaku? Seolah menyadari kecemasannya, pria itu meraih tangannya dengan lembut. Jangan takut. Aku di sini. Aruna menatapnya. Tapi mereka mungkin tidak akan menerimaku. Pria itu tersenyum, menggenggam tangannya lebih erat. Kalau mereka menolakmu, aku akan tetap bersamamu. Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Bagiku, kau adalah Aruna, gadis yang aku lindungi, bukan makhluk kutukan. Aruna merasa hatinya menghangat lagi. Kenapa pria ini begitu baik? Kenapa dia begitu peduli padanya? Namun, sebelum ia bisa memikirkan lebih jauh, suara teriakan dari desa membuatnya terkejut. Itu dia. Itu harimau putih. Aruna menegang. Seorang lelaki tua dengan tongkat menunjuk ke arahnya, wajahnya dipenuhi ketakutan. Penduduk desa lainnya mulai berdatangan, ekspresi mereka beragam antara ketakutan, keterkejutan, dan kebingungan. Pria itu segera berdiri di depan Aruna, melindunginya lagi. Dia bukan harimau putih itu lagi. Serunya, kutukannya telah berakhir. Kerumunan bergumam, tetapi masih ada yang terlihat ragu. Aruna mengambil napas dalam, lalu maju selangkah. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan tempat di dunia manusia lagi. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia berbicara. Aku memang harimau putih yang kalian takuti selama ini. Kerumunan semakin gaduh. Tapi aku juga manusia yang kalian lupakan. Mereka terdiam. Aruna mengangkat kepalanya, matanya tajam namun penuh ketulusan. Aku adalah putri yang dikutuk bertahun-tahun lalu. Aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Aku hanya ingin bertahan hidup. Suara bisikan menyebar di antara penduduk. Beberapa dari mereka mulai mengenali wajahnya, meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Seorang wanita tua melangkah maju. Aruna? Kau benar-benar Aruna. Aruna mengangguk pelan. Wanita itu terisak. Dewa melindungimu, kau akhirnya kembali. Beberapa penduduk mulai berlutut, sementara yang lain masih tampak bingung dan takut. Tetapi pria itu kembali berbicara. Dia bukan ancaman. Dia manusia, sama seperti kita. Dan aku akan menjamin keselamatannya. Penduduk desa akhirnya mulai menerima kenyataan. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai harimau, tetapi sebagai gadis yang dulu mereka kenal. Aruna akhirnya bisa bernapas lega. Beberapa minggu berlalu. Luka pria itu sembuh dengan baik, dan Aruna perlahan mulai terbiasa hidup sebagai manusia lagi. Ia belajar kembali cara menggunakan tangan, cara makan dengan sendok, cara berbicara tanpa menggeram. Tetapi, meskipun ia telah kembali,
ada satu hal yang tidak berubah. Hatinya untuk pria yang menyelamatkannya. Pria itu selalu ada di sisinya, membantunya, mengajarinya, dan melindunginya. Suatu malam, di bawah sinar bulan purnama, mereka duduk di bukit di luar desa. Pria itu menatapnya dengan lembut. Jadi, bagaimana rasanya menjadi manusia lagi? Aruna tersenyum kecil. Aneh, tapi aku mulai terbiasa. Pria itu tertawa. Aku senang mendengarnya. Hening sejenak. Aruna menghela napas dalam, lalu berkata pelan, "Terima kasih." Pria itu mengangkat alis. "Untuk apa?" Aruna menatapnya, matanya bersinar dalam kegelapan. "Untuk segalanya. Untuk tidak takut padaku. Untuk tidak meninggalkanku. Untuk mencintaiku meskipun aku bukan manusia saat itu." Pria itu terkejut, lalu tersenyum hangat. "Bagiku, kau selalu manusia, Aruna." Malam itu, di bawah cahaya bulan, mereka akhirnya saling menggenggam tangan. Kutukan telah berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.